Hoaks dan fitnah jelang Pilpres semakin merebak di mana-mana, bahkan tempat ibadah juga dijadikan tempat menyebar fitnah. Baru-baru ini ada seorang penceramah di Banyuwangi yang menyebarkan fitnah di sebuah tempat ibadah. Ada apa dengan masyarakat Indonesia? Siapa dalang penyebar hoaks dan fitnah ini? Dan kenapa jalan fitnah yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa yang justru digunakan hanya untuk gelaran Pilpres yang diselenggarakan 5 tahun sekali? Saat ini kita sudah bersama dengan pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Kiai Haji Solahuddin Wahid atau biasa disapa dengan Gus Solah, langsung dari Jombang, Jawa Timur. Gus Solah, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, waalaikumsalam. Gus Solah, banyak berita bohong beredar, pelakunya bermacam-macam, tetapi kemudian pelakunya bahkan juga pemuka agama. Tanggapan Anda, Gus Solah? Ya, berita hoax ini berita yang tidak benar atau bisa juga disinformasi, memang harus kita cerdas menanggapinya ya. Kita harus tahu untuk menilai mana yang berita yang benar atau tidak gitu ya. Jadi misalkan saja kalau ada berita yang judulnya bombastis, lebih baik diperiksa dulu isinya apa betul dengan judul itu sama gitu ya. Kemudian ada berita yang terjadi sekian tahun yang lalu baru disiarkan sekarang. Ini juga harus kita cerdas gitu. Kita cari apa betul ini tanggalnya, tahunnya sama gitu. Kemudian kita juga bisa melihat sumber berita itu. Misalkan dari situs mana atau website mana. Kalau dari media online yang sudah dikenal, itu lebih bisa kita percaya daripada yang tidak jelas asal usulnya gitu. Nah, ini hoax juga tidak hanya mengenai politik ya. Waktu terjadi tsunami di daerah Banten kan juga muncul berita-berita yang tidak jelas yang menimbulkan kecemasan di dalam masyarakat yang mendengarnya. Jadi intinya memang kita harus hati-hati tidak mempercayai begitu saja, apalagi kemudian menyebarkannya. Ya. Alhamdulillah sekarang ya. Kalau kita lihat dari salah satu kasus yang terakhir, Gus Solah, ini di Banyuwangi ini ada seorang ustadz yang mungkin justru menyebarkan berita bohong. Seharusnya kemudian pemuka agama seperti ustadz ini mengajarkan kedamaian. Tapi kemudian sudah terbukti dia menyebarkan berita bohong, Gus Solah. Komentar Anda? Beritanya tentang apa ya? Semua, tidak hanya pemuka agama, ya siapa sajalah, termasuk pemuka agama, intelektual, tokoh-tokoh masyarakat, ya jangan menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya gitu. Oleh karena itu, yang mendengarnya harus cerdas, harus cermat, meneliti, yang berbicara juga harus yakin betul apa yang disampaikannya itu benar gitu. Tapi kalau tidak ya itu akan membuat masyarakat menjadi resah, masyarakat menjadi bingung mana yang benar, mana yang tidak gitu. Gus Solah, bagaimana cara kemudian kita memerangi dan supaya untuk mencegah bahwa ada informasi-informasi ini turut disebar begitulah orang-orang yang mungkin tidak terinformasi dengan baik. Bagaimana caranya, Gus Solah? Ya jadi itu, kita betul-betul selektif ya. Pertama kan menerima berita. Kalau berita itu kita terima begitu saja, ya kita memperoleh informasi yang keliru. Apalagi kalau kemudian kita sebarkan begitu saja tanpa memikirkannya atau mengecek apakah berita ini benar atau tidak, itu akan lebih luas lagi orang-orang yang percaya. Sebetulnya hal semacam ini kan sudah lama terjadi ya. Di luar negeri terjadi. Misalkan saja dulu Perang Dunia Kedua itu, Hitler menyerang Polandia itu, sebelumnya dia menyebarkan berita bahwa Jerman diserang. Atau Amerika menyerang Irak itu dengan menyebarkan berita bahwa di Irak ada senjata kimia pemusnah massal. Ternyata tidak ada. Di Indonesia tahun 65 ada yang disebut dokumen Gilchrist. Ternyata juga tidak benar. Nah, dulu tidak ada media sosial. Jadi penyebaran beritanya tidak secepat dan sedahsyat sekarang. Sekarang kita punya media sosial yang memberi manfaat tapi juga memberi mudarat kalau kita tidak mampu menggunakannya dengan baik gitu. Jadi kita betul-betul harus hati-hati. Para pemuka agama juga jangan menyebarkan
berita-berita yang tidak benar. Kalaupun benar pun, kalau itu berdampak tidak baik, sebaiknya tidak disebarkan. Kalau misalkan ada berita-berita atau ucapan-ucapan yang mengandung kebencian, menimbulkan permusuhan, atau menimbulkan keresahan, sebaiknya tidak kita sebarkan. Gus Solah, menurut Anda apakah masyarakat kita ini sudah cukup pandai gitu memilih mana berita yang betul, mana berita yang salah, mana yang bohong, mana yang fakta, sudah cukup baik belum, Gus Solah? Ya, inilah yang mengherankan. Bahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi pun mudah percaya begitu saja. Jadi sebetulnya mungkin ketika menerima berita di dalam otaknya sudah ada frame tertentu yang membuat dia kehilangan objektivitas atau kehilangan kecermatan, kehati-hatian. Nah, kalau kita tidak tahu itu benar apa tidak, ya kita bertanya. Saya melihat ada beberapa organisasi yang terlibat di dalam upaya menangkal berita-berita yang tidak benar ini. Ada berbagai organisasi. Kita bisa bertanya kepada mereka. Gus Solah, apakah orang-orang yang menyebarkan berita bohong ini punya motif tertentu? Mungkin mendukung salah satu pasangan calon? Pasti, kedua belah pihak menyampaikan berita-berita yang tidak benar gitu. Jadi sebaiknya kita mengurangilah. Keinginan untuk menang itu wajar. Tapi kalau kemudian keinginan itu membutakan pikiran kita, membutakan hati kita, ya tidak benar, ya kan? Kita harus menjaga jangan sampai bangsa kita ini pecah. Gus Solah, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi, Gus Solah.